Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati Bapak Pembina, Bapak Profesor Dr. Haji Tesno Martono, yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Azhar, Bapak Ustadz Haji Slamet Widodo SE, beserta dengan seluruh jajaran pengurus yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Wahab, Ustadz Dr. Andes Badawi Haji Badawi, Muhammad Badawi, dan seluruh pengurus yang hadir, juga remaja dan pemuda masjid di Songgolangit, serta seluruh hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, serta jamaah yang mudah-mudahan semuanya diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kepada Allah. Terima kasih kepada Allah yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, baik lahir maupun batin. Pagi hari ini alhamdulillah bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama bersilaturahim sekaligus thalabul ilmi. Suguhannya luar biasa Ustaz Rizno tadi ya, Masya Allah, ludes tadi saya. Matur nuwun kepada pengurus dan semua yang sudah berkhidmat untuk acara hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan kita mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berikut salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarga beliau, para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan Allah curahkan kepada kita semuanya. Bapak Ibu, nepangaken saya Bambang Nugroho Putra, tinggal di Cemani Bapak Ibu, dekat dengan sini. Dan tadi disampaikan Bapak MC, saya Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Mandiri, tepatnya ada di Sumber. Mau pilih ada di antara Bapak Ibu yang tahun depan akan tindak haji, monggo bisa bergabung untuk manasik bersama dengan kami. Dari Sukoharjo juga nggak apa-apa, insya Allah. Dan meskipun gratis, kami bimbing dengan sungguh-sungguh insya Allah Pak Desno, dengan baik insya Allah. Jamaah kami yang berangkat tahun ini ada 158. Saya juga pembimbing umroh di Biro Umroh Hajar Aswad, ada di dekat Terminal Tirtonadi. Pada kesempatan pagi hari ini lewat panitia kami mendapat amanah untuk menyampaikan kajian menyambut bulan Ramadan, bulan Muharram yang pangapunten. Saya akan memulai dengan apa yang Allah sampaikan dalam surat yang ke-28, surat Al-Qasas ayat yang ke-68. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabb kalian Allah ini menciptakan apa yang Dia kehendaki dan kemudian memilihnya. Jadi Allah, Bapak Ibu, ini menciptakan. Pencipta itu hanya Allah.
Tidak ada pencipta selain Allah. Kalau ada orang bilang, oh yang menciptakan lampu, HP, mobil ini, itu bukan menciptakan Bapak Ibu. Barangnya sudah ada, ya. Mereka kemudian merangkai-rangkai menjadi seperti yang tadi kami sebutkan. Tapi kalau Allah tidak, Allah dulunya menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Ya, jadi masalah menciptakan ini hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Nah, Allah juga senang memilih. Tadi ayatnya surat Al-Qasas ayat 68, Allah memilih apa yang Dia kehendaki. Sebagaimana kita Bapak Ibu, ibu-ibu ini kalau belanja kan milih. Ya, mau beli sayur yang segar, milih yang hijau, syukur yang harganya agak murah dikit. Bapak Ibu punya putra, sekarang mungkin cucu mau sekolah, milih Bapak Ibu, ya. Nyun pangapunten ora asal waton. Sing penting kuliah karepmu. Begitu tidak, tapi kita akan memilih sesuai dengan minatnya, bakatnya, mungkin kedekatan tempat tinggal, mungkin faktor biaya, tapi ada faktor memilih Bapak Ibu. Apalagi kalau mau punya mantu. Ora waton Bapak Ibu, ya. Kita di masyarakat Jawa ada istilah bobot, bibit, bebet. Ini terkait dengan masalah pilih memilih. Nah, Allah Subhanahu wa taala senang memilih. Ini pengantar saya. Nah, maka Allah memilih, hadirin sekalian, dari sekian banyak malaikat dipilih malaikat Jibril. Ini malaikat yang paling utama. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul yang mulia. Dari sekian miliar manusia di dunia, Allah pilih sekelompok kecil orang menjadi para nabi dan rasul. Dari sekian nabi dan rasul, Allah pilih 5 orang, disebut dengan rasul ulul asmi. Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pilihan dari pilihan, hadirin sekalian. Dalam 12 bulan Allah pilih bulan Ramadan untuk kita. Diperintahkan berpuasa sebulan penuh. Selain Ramadan tidak ada. 1 pekan ada 7 hari. Allah pilih hari Jumat. Kita diminta untuk ibadah sholat Jumat. Kalau sudah waktunya, tinggalkan jual beli, tinggalkan bisnis. Ini lebih afdol, lebih utama, hari Jumat. Sehari semalam Bapak Ibu ada 24 jam. Allah pilih sepertiga malam yang terakhir. Bapak pilih kirang langkung jam 1:30, jam 2 malam sampai subuh. Allah turun ke langit dunia. Allah mencari Bapak Ibu, ada enggak orang yang mau meminta kepada Allah? Mau diapain? Permintaannya dikabulkan oleh Allah. Ada enggak orang yang mau berdoa kepada Allah? Mau diapain? Doanya dikabulkan oleh Allah. Ada enggak orang yang mau beristighfar, mohon ampun kepada Allah? Di sepertiga malam akhir ini mau diapain? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok sepertiga malam yang akhir, bukan pagi kayak gini, bukan siang, bukan awal malam? Terserah Allah, Allah yang memilih itu semuanya. Dari sekian banyak tempat di dunia, hadirin, Allah pilih 3 tempat istimewa, di mana ibadah dilipat gandakan nilainya oleh Allah. Pertama namanya Masjidil Aqsa, ada di Palestina. Hari ini dijajah orang-orang Yahudi. Sholat di tempat itu pahalanya 500 kali lipat dibandingkan sholat di Indonesia, di Amerika, di Eropa, di Australia, di Afrika. Tempat kedua ada di kota Madinah, namanya Masjid Nabawi. Sholat di situ pahalanya 1000 kali lipat. Dan tempat yang paling istimewa ada di Mekah Al-Mukarramah, namanya Masjidil Haram, yang ada Ka'bahnya Bapak Ibu. Sholat di situ pahalanya
100.000 kali lipat dibandingkan rata-rata tempat di dunia yang lainnya. Loh, kenapa kok tempat itu yang dipilih? Bukan Songgo Langit misalnya Bapak Ibu. Ya terserah Allah. Karena Allah menciptakan dan memilih. Ini tempat-tempat istimewa, waktu-waktu istimewa, ada orang-orang istimewa yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak malam setahun Bapak Ibu, Allah pilih malam Lailatul Qadar. Yang kata Allah dalam surat Al-Qadar ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Malam Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kok yang dipilih kok itu, bukan malam yang lainnya? Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya Allah berkehendak untuk memilih yang tadi kami sebutkan sebagai sesuatu yang istimewa. Maka pada kesempatan pagi hari ini tema kita tentang menyambut bulan Muharram. Saya akan menyampaikan apa yang Allah sampaikan pada surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-36. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tatlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Bapak Ibu, sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun itu ada 12. Sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan toh ditetapkannya kalau setahun itu ada 12 bulan Bapak Ibu? Yauma khalaqas samawati wal ard. Tatkala Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Jadi saya buka dalam Google, saya googling Bapak Ibu. Sistem kalender tuh banyak, ya. Ada Masehi yang sering kita pakai hari-hari ini, ada kalender Islam, ada kalender Jawa Bapak Ibu, ada kalender India, ada kalender Cina Bapak Ibu. Ya, kalender-kalender ini jumlahnya 12 bulan. Kalau ada kalender kok 13 bulan atau 14 bulan Bapak Ibu, wis genah mesti keliru. Ya, keliru Bapak Ibu, ya. Allah menyampaikan ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi, surat At-Taubah ayat 36. Kata Allah kemudian, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan ini Allah pilih 4 bulan istimewa. Jadi disampaikan Bapak Profesor, ya, ada 4 bulan istimewa. Minha arba'atun hurum. 4 bulan haram. Menapa to yang dipun maksud bulan haram? Bulan yang dimuliakan. Bulan yang disucikan hadirin. Apa bulan haram ini yang 4 ini? Yang 3 berurutan. Yaitu bulan ke-11, bulan ke-12, bulan pertama, yang 1 berbeda. Bulan yang ke-7. Yang pertama ini bulan Dzulqa'dah. Yang kedua sekarang ini bulan Dzulhijjah. Nanti yang ketiga bentar lagi insya Allah kalau sesuai dengan kalender pemerintah tanggal 7 ya, nanti 7 Juli Bapak Ibu ya, hari Sabtu masuk tanggal 1 Muharram insya Allah. Ya, dan kemudian yang 1 bulan itu terpisah namanya bulan Rajab. 4 inilah yang kita kenal dengan bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ini adalah bulan yang sudah dikenal oleh masyarakat Arab jahiliyah, di mana mereka menghormatinya, mereka memuliakannya, dan kemudian Islam hadir juga untuk memuliakan bulan ini. Ya, ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan-bulan itu tidak boleh ada peperangan. Tidak boleh ada kedoliman hadirin sekalian. Ya, sehingga sebagian sahabat Nabi Bapak Ibu ketika mereka sudah beriman,
Nabi sudah hijrah ke Madinah, mereka tidak berani datang ke Madinah kecuali di bulan-bulan haram. Kenapa? Karena antara Madinah dengan tempat tinggal dia itu ada kampung-kampung yang masih memusuhi Islam. Kalau mereka lewat di bulan selain bulan haram, mereka bisa diadang Bapak Ibu, bisa dirampok, bisa dibunuh. Tapi kalau mereka lewat ini di bulan haram, aman. Ya, karena orang-orang Arab tidak berani berperang dan memusuhi pada waktu bulan-bulan haram. Ya, inilah yang terjadi dengan bulan-bulan haram ini. Ini bulan yang dimuliakan. Allah kemudian mengingatkan kepada kita. Allah mengingatkan kepada kita, fala tatlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan mendolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Hadirin, ulama memberikan penjelasan kepada kita. Aslinya larangan berbuat dolim ini terjadi di semua bulan dan waktu dan tempat. Ya, tapi kalau Allah kemudian secara khusus melarang berbuat dolim pada bulan-bulan ini, maknanya perbuatan dosa bisa dilipat gandakan hukumannya oleh Allah Ta'ala. Ya. Sebagaimana Bapak Ibu, kalau ada jamaah kok tindak umroh, tindak haji, kemudian sampai di Mekah disampaikan, oh Bapak Ibu, ini sholat di sini pahalanya 100.000 kali lipat. 100.000 kali itu kalau dibandingkan sehari semalam sholat 5 waktu, Bapak Ibu, kirang langkung 55 tahun loh Bapak Ibu. Sholat sepisan teng Masjidil Haram, di koyo sholat yang Al-Wahab atau Al-Azhar ini 55 tahun Bapak Ibu. Masya Allah. Saya doakan yang rawuh dimudahkan oleh Allah, bisa tindak umroh dan haji ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Hadis sekalian, betul ibadah di Mekah dilipat gandakan nilainya oleh Allah. Tapi ini perhatian, hati-hati. Karena tempat istimewa itu resikonya tinggi. Maknanya apa? Kalau berbuat maksiat di situ, ini juga bisa dilipat gandakan nilainya oleh Allah Ta'ala. Maka sahabat mulia namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau tuh tinggalnya di Taif Bapak Ibu. Taif ini kirang langkung 100 kilo arah tenggara di kota Mekah. Loh, kenapa nggak tinggal di Mekah wae? Pahalanya besar banget di situ, gitu. Bukan beliau tidak tahu keutamaan Mekah dan Madinah, tapi beliau juga mengerti bahwa sekali lagi tempat istimewa itu ada resiko yang tinggi kalau sampai seseorang itu bermaksiat kepada Allah. Bahkan kata para ulama, khusus Mekah nih Bapak Ibu, orang punya niat jahat tapi niatnya di Mekah, ini sudah tertulis sebagai sebuah kejahatan. Tapi kalau niatnya jahat ada di Jakarta, ada di Bandung, Semarang, enggak Bapak Ibu. Ya, enggak tak ngapusi nang Jakarta. Misalnya ada orang begitu Bapak Ibu ya. Itu belum tertulis sebagai keburukan. Tapi kalau engko nang Mekah tak muni karo jamaah haji, tak boleh wedhus untuk dam tamato. Engko pesene sak rombongan 40 orang tak boleh wae 15 kan orang ngerti begitu ya. Itu baru niat saja Bapak Ibu sudah tertulis sebagai sebuah keburukan hadis sekalian. Maka hati-hati terhadap tempat-tempat istimewa tersebut. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa keistimewaan dari bulan Muharram ini ya? Ini bulan ini dimulainya kalender Hijriah. Ya, Bapak Ibu, sebelum ada kalender Hijriah, nama bulan sudah ada. Hari sudah ada Bapak Ibu. Tapi tahun Islam belum. Ya, sehingga umpamane ada orang utang piutang. Nanti tak bayar tanggal 1 Rajab begitu umpamanya. Nah 1 Rajab pokoknya nggak bayar. Dia nuntut nggak bisa. Ini 1 Rajab kapan? Begitu loh. Oke. Tahunnya nggak ada.
ya. Dan ketika diajukan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau kemudian mengumpulkan para sahabat senior, para penasehat kerajaan pada waktu itu, kemudian dirapatkan. Oke, kalau begitu kita akan menetapkan tahun Islam. Ya. Kemudian para sahabat rembuk-rembuk, coba usulan Anda apa? Oh, bagaimana kalau tahun Islam ini kita mulai dengan tahun kelahiran Kanjeng Nabi? Ya, kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditetapkan sebagai awal tahun. Kata Umar, jangan, ya, jangan begitu, nggak usah. Oh, kalau begitu kita usulkan ketika Nabi menerima wahyu pertama kali. Wahyu pertama ada di Gua Hira di bulan Ramadan, Bapak Ibu. Saya beberapa kali berkesempatan mendampingi jamaah naik ke Gua Hira. Oh jangan, ora pas, kata Umar. Bagaimana kalau pas kematian Kanjeng Nabi? Karena kalau pas kelahiran Nabi itu pasnya juga mungkin orang agak ada sebagian berbeda pendapat. Kapan menerima wahyu juga begitu. Kalau kematian Nabi memang clear, ya. Kata Umar jangan, ya, karena kita akan mengingat-ingat kematian ini nggak baik. Akhirnya diputuskan start tahun baru Islam ada ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi kalau Bapak Ibu menyampaikan, oh kapan hijrah Nabi, Bapak Ibu? Hijrah Nabi bukan bulan Muharram ya Bapak Ibu, jangan keliru. Hijrah Nabi bukan di bulan Muharram, tapi di bulan Rabiul Awal. Yeah. Loh, kenapa kok yang dipilih startnya ini? Ya karena tadi disepakati ketika Nabi hijrah sebagai titik tolak untuk perubahan, untuk kemajuan, untuk kebaikan Islam di masa-masa yang akan datang. Nabi sekali lagi hijrahnya di bulan Rabiul Awal. Perjalanan dari Mekah ke Madinah ini juga sedikit yang disampaikan kepada Bapak Ibu. Berbeda kisah hijrah dengan sebelumnya yaitu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj Bapak Ibu ini terjadi kurang lebih di pertengahan kenabian. Nabi dakwah di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Kurang lebih 23 tahun. Nah, di tengah-tengah itu tatkala Nabi habis meninggal istrinya Ibunda Khadijah dan paman beliau yang membackup namanya Abu Thalib, Allah ingin memberikan hiburan kepada beliau dengan peristiwa yang kita kenal dengan Isra dan Mi'raj. Isra ini artinya perjalanan malam. Ya, tapi kalau Bapak Ibu ngejak putrane wayahe jalan-jalan malam, tidak usah bilang ayo leh Isra dhisik begitu ya. Di perjalanan malam ini ya. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke melewati langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, naik lagi ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu sholat diantaranya dari Allah Ta'ala. Kemudian turun lagi Bapak Ibu sampai di Mekah tidak sampai 1 malam. Perjalanan kurang lebih habis Isya, sebelum subuh Nabi udah sampai lagi di kota Mekah. Padahal perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa ini kalau naik kendaraan biasa, unta jalan biasa kurang lebih 1 bulan. Itu 1 trip perjalanan, belum PP loh Bapak Ibu. Ini berbeda dengan peristiwa hijrah yang dari Mekah ke Madinah. Sekarang kalau naik bis jamaah itu rata-rata 6 jam Bapak Ibu. Itu masih sempat berhenti di perjalanan itu sekitar 40 menit. Ya. Itu hanya sekitar 6 jam naik bis. Loh, yang dari Mekah ke Aqsa naik ke langit aja kok cepet, ini kok sampai 12 hari kurang lebih dari Mekah ke Madinah. Allah ingin mengajarkan kepada kita
tentang perencanaan, tentang persiapan, tentang pengorbanan, tentang perjuangan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Isra dan Mi'raj ini mukjizat luar biasa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apakah bulan Muharram ini juga diperhatikan oleh umat selain Islam? Bapak Ibu. Tadi disampaikan Pak Trisno tentang sebagian masyarakat Jawa ini mengenal bulan Muharram sebagai bulan Syuro. Bulan Syuro ini dulu Bapak Ibu sebelum pengajian dikenal artinya belum merebak di mana-mana. Orang tuh kalau mau mengadakan hajatan ora wani Bapak Ibu. Ora ilok, sing wedi, sing mbok kualat dan sebagainya. Sekarang kita dengan hadir di pengajian tahu semua bulan itu baik Bapak Ibu Bapak Ibu nih kalau mantu nanti bulan Muharram bagus. Malah di sebagian tempat ada diskon Pak. Itu kalau bulan Syuro itu Pak diskon biasanya mungkin gedungnya mahal agak murah dikit, catering juga dikasih diskon begitu itu karena biar ada pekerjaan. Jadi tidak ada masalah sama sekali Bapak Ibu clear, gak ada masalah. Artinya tidak ada istilah kualat mbok ora apik pernikahannya dan tidak ada Jadi ini bulan baik semuanya untuk melaksanakan berbagai macam kebaikan-kebaikan insyaallah taala. Kemudian ada juga orang-orang Arab jahiliyah dulu yang mereka mengagungkan bulan-bulan haram. Tadi sudah kami singgung sedikit. Mereka takut kalau mau berbuat yang tidak-tidak pada bulan-bulan ini. Kemudian juga orang Syiah. Orang Syiah ini memiliki pemahaman yang keliru. Jadi pada tahun yang ke-61 Hijriah ada peristiwa terbunuhnya cucu Rasulullah SAW namanya Al-Husain. Al-Husain ini adik dari Al-Hasan. Beliau dibunuh oleh orang-orang dan orang-orang Syiah ini mengagungkan Al-Husain Bapak Ibu. Padahal kalau boleh dikatakan Al-Hasan lebih agung, lebih mulia dibandingkan dengan Al-Husain. Kemudian yang dibunuh selain Al-Husain juga banyak di kalangan para sahabat. Bapak mereka lebih utama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi tidak diagungkan seperti Al-Husain. Utsman bin Affan ketika itu dikepung oleh musuh-musuh yang tidak cocok dengan beliau, lebih mulia dibandingkan dengan Al-Husain tanpa tidak mengadakan peringatan seperti Al-Husain ini. Mereka kalau tanggal 10 Muharram itu biasa tuh Bapak Ibu kepalanya disobek pakai pisau, ada yang kulitnya dipukul-pukul, dicambuk segala macam. Ini semuanya tidak benar dalam pandangan agama Islam. Tidak boleh menyiksa diri, tidak boleh meratap-ratap karena itu tidak diperkenankan oleh agama. Nah, terus apa yang kita laksanakan? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, secara umum di bulan Muharram kita diminta untuk memperbanyak amal soleh. Umum saja. Yaitu seperti membaca Al-Quran, kemudian bersedekah, boleh tambah sholat sunnahnya, berbakti kepada orang tua, berbuat baik dengan tetangga, dan sebagainya sekalian. Nah, khusus ibadah pada bulan ini adalah melaksanakan puasa. Melaksanakan puasa. Yaitu pada tanggal 10 Muharram. Ini kita kenal dengan puasa Asyura. Asyura dari kata-kata Asyra 10. Puasa tanggal 10 Muharram. Hadirin ingkang dipun rahmati dening Allah Ta'ala, sejarah puasa Muharram itu ada 4 tahapan. Pertama, puasa ini sudah dilakukan Kanjeng Nabi semenjak beliau ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi sebelum hijrah sudah ada namanya puasa Muharram tanggal 10 itu.
Orang-orang Arab juga melakukannya. Yang kedua, tahapan kedua, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, sampai di Madinah, Bapak Ibu, ketemulah Nabi dengan komunitas orang-orang Yahudi. Mereka berpuasa tanggal 10. Nabi tanya kepada mereka, "Loh, ngapain kalian kok puasa?" Ini orang Yahudi, Bapak Ibu, tanggal 10 itu. Oh, kata mereka, dulu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, dan Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah dengan para tentaranya tanggal 10 Muharram. Maka Nabi Musa melaksanakan puasa sebagai bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, saya mau matur, di antara bukti syukur itu adalah ibadah. Contoh, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, beliau beribadah dengan puasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ini, Bapak Ibu, ini belum bisa kita contoh, saya sampaikan saja. Sholat itu kalau qiyamul lail, Kanjeng Nabi sampai bengkak kedua kakinya, saking lamanya berdiri. Istri beliau nanya, atau sahabat nanya, "Nabi, kenapa panjenengan kok kayak begitu? Ya, padahal sudah diampuni dosa panjenengan yang lalu dan yang akan datang." Kata beliau, "Afala akunu abdan syakuro." Apa enggak boleh saya ini dianggap oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah? Jadi beliau qiyamul lail sampai bengkak kakinya tidak lain karena bukti syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi, Bapak Ibu, juga puasa Senin Kemis biasa. Ketika ditanya kenapa puasa itu, beliau mensyukuri kelahiran beliau. Hari Senin kelahiran beliau. Maka puasa Senin itu dalam rangka mensyukuri kelahiran Kanjeng Nabi. Ya. Karena dengan hadirnya beliau dikatakan oleh Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat buat alam semesta. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-107, Pak Ibu. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kalau begitu boleh nggak, Pak? Kalau saya lahirnya Jumat Kliwon, tak puasa Jumat begitu ya? Tidak, Bapak Ibu ya. Ini khusus untuk Kanjeng Nabi ya. Jadi puasa yang hari Senin tadi itu bukan untuk kita semuanya. Maksudnya nih, oh sing gawe Selasa, oh tak puasa Selasa, kae Rebo tak puasa Rebo, bukan ya. Ini hanya untuk Kanjeng Nabi karena beliau tidak lain merupakan rahmat buat alam semesta. Syukur dengan apa? Ada Bapak Ibu naik pangkat, dapat rezeki nomplok dengan sedekah. Intinya pun syukur itu diantaranya dengan beribadah kepada Allah, dan Nabi Musa melaksanakan syukur karena diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun dengan melaksanakan puasa. Mendengar ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Oh, kalau begitu saya lebih berhak ikut Nabi Musa dibandingkan dengan Anda, wahai orang Yahudi." Kenapa? Nabi Musa tauhid, beliau tauhid. Orang Yahudi ini orang-orang musyrik, Bapak Ibu, ya. Maka beliau kemudian berpuasa dan menyuruh para sahabat berpuasa. Tahapan kedua, puasa Asyura ini kemudian menjadi pernah diwajibkan dalam Islam. Saya ulang, tadi pertama hukumnya sudah dilaksanakan Nabi semenjak di Mekah. Kedua, kemudian wajib ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, tahapan ketiga dalam puasa Asyura, pada tahun yang kedua Hijriah kemudian turun perintah puasa Ramadan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Puasa Ramadan diwajibkan, maka puasa 10 Muharram ini hukumnya menjadi sunnah, Bapak Ibu. Ya, ini keutamaannya luar biasa. Nah, keutamaan apa, Bapak Ibu? Puasa ini, puasa 10 Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang lalu.
Kami berharap Bapak Takmir nanti menyampaikan kepada jamaah khususnya ya menjelang tanggal-tanggal 10 ini untuk share info. Bapak Ibu jangan lupa nanti kalau tanggal 7 hari Ahad itu tanggal 1 Muharram, maka nanti tanggal 16 ya, tanggal 16 itu tanggal 10 Muharram, 16 Juli ya, insya Allah seperti itu. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah, tahapan yang keempat, tadi tahapan ketiga jadi puasa sunnah, tahapan keempat yang terakhir adalah menjelang wafat Kanjeng Nabi. Ya, menjelang wafat beliau bercita-cita, tekad Bapak Ibu, kalau saya masih hidup tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 9. Ya Bapak Ibu, cuman sebelum kelakon tanggal 9 tahun depan ini, beliau sudah wafat. Jadi ini sunnah yang menjadi cita-cita Kanjeng Nabi. Kita sebagai umat diharapkan untuk meneruskan cita-cita Kanjeng Nabi ini untuk berpuasa tanggal 9 Bapak Ibu ya. Ada tahu Bapak Ibu kalau ada orang meninggal dunia ya, mugi-mugi putra wayah saged nerasaken ya cita-cita almarhum yang begitu baik bla bla bla. Nah, Nabi kita punya harapan, punya cita-cita baik arep poso tanggal 9 Muharram tahun depan. Hanya takdir Allah mendahului, beliau wafat sebelum itu terlaksana. Maka kita diharapkan sekali lagi mencontoh ya, meneruskan cita-cita beliau. Tanggal 9 namanya Tasu'a ya, pakai ain. Tasu'a artinya tis'ah ke-9. Kalau Asyura Asyra 10 ya. Maka yang utama bagaimana Bapak Ibu? Yang utama karena ini masih dalam suasana bulan haram, ada yang mau puasa sebanyak mungkin monggo. Ya. Enggak bisa sebanyak mungkin, ambil Senin Kemis tambah Yaumul Bid monggo. Enggak bisa lagi 9 10. Mentok-mentoke tanggal 10 Bapak Ibu. Ya, mentok-mentoke. Ya. Sekali lagi keutamaannya menghapuskan dosa setahun yang lalu. Mbok bilih ada yang bertanya, Pak, kemarin sebelum Idul Adha ada puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Namanya puasa hari Arafah Bapak Ibu. Itu keutamaannya apa? Keutamaannya hari Arafah yukafirus sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapus dosa 2 tahun. Setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Loh, pingin nembe tanggal 9 wis dihapus setahun yang akan datang, kok iki tanggal 10 setahun meneh. Apa ora kakean penghapusan dosanya begitu ya? Antek turah-turah Bapak Ibu nggih. Wah, hadirin nyun pangapunten Bapak Ibu. Ini pemikirannya begini Bapak Ibu. Yang pertama, kita ini kan nggak tahu toh Bapak Ibu, sing kemarin poso diterima oleh Allah apa tidak kan nggak ngerti ya Bapak Ibu nggih. Tiwas ngandalke lho dihapus 2 tahun ada kaken to Mas begitu nggih. Ampun Bapak Ibu nggih. Ini kesempatan baik kita, Allah mumpung kasih nilai lebih dalam sebuah amal yang sama, ibarat diskon. Diskon cuma hanya itu. Kadang-kadang tahu toko sebelah ini Pak, ya khusus tanggal ini diskon. Lainnya nggak ada diskon Bapak Ibu. Ibu-ibu geruduk rono begitu ya. Karena tanggal itu diskonnya luar biasa. Nah, begitulah kita. Jadi jangan hitung-hitungan banget. Baca tanggal 9 kan poso meneh saiki kakean pengampunan dosanya kakean begitu ya. Ampun. Nah, dan mirip yang tadi kami sampaikan. Oh, salat di Masjidil Haram sekali podo salat 55 tahun yang gentar. Nek ono prei salate. Oh, bukan kayak begitu ada sekalian ya. Inilah kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menambah pundi-pundi pahala. Allah akan tambah pahala kebaikan. Masya Allah kepada orang yang melaksanakan amal soleh. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bulan Muharram ini sebagai titik tolak start tahun baru Hijriah ya, dan mudah-mudahan
Bapak Ibu, ini nyun pangapunten ya. Kita itu orang Indonesia ini kan kebanyakan kalau ditanya bulan-bulan masa itu kan apal tuh Bapak Ibu. Itu umpami ada bapak atau si mbak ditanya sama putrane. Bapaknya ngantuk, wesel, itu kip-kip gitu besar gitu. Ya, ngantuk bapak ini. Ya, habis bulan Agustus itu bulan apa ya? Biasanya ya iso jawab. September. Nek bar Januari napa ya? Februari. Ora keliru Bapak Ibu. Ning kalau bulan Hijriah ini belum tentu loh Bapak Ibu ya. Bah bibar Rajab niku bulan nopo begitu nggih. Ini iso merucut loh Bapak Ibu ya. Padahal dalam agama kita yang namanya ibadah itu terkait dengan waktu-waktu tadi. Nggih. Sesuk posone bulan opo? Umpamane Ramadan. Oh, pokoknya April. Tidak ada poso April Bapak Ibu. Puasa itu Ramadan. Nah, bertepatan tanggal berapa di bulan Masehi. Nah, maksud saya mengatakan demikian. Monggo Bapak Ibu, kita juga perlu belajar tentang bulan-bulan Islam dan sejarah Islam dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit memberikan wawasan dan tambahan kepada kita untuk bersemangat melaksanakan amal soleh, khususnya tanggal 10 Muharram ditambah satu lagi tanggal 9 Muharram. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kebaikan kepada kita fid dunya wal akhirah. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan kepada panitia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.